Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin tanggal 25 April 2022 dalam masa Paskah yang kedua. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Markus, penulis Injil. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penebus umat manusia, Engkau telah memuliakan Santo Markus penginjil dengan anugerah untuk mewartakan Injil. Semoga berkat teladan dan pewartaannya kami semakin berkembang dalam iman dan dengan setia mengikuti jejak Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dan semoga semangat mewartakan Injil sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Santo Markus penulis Injilmu juga menjiwai seluruh kehidupan kami dengan selalu bersaksi tentang Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin dalam masa Paskah yang kedua dan pada pesta Santo Markus penulis Injil, diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang hari ini kita dengar bersama, Yesus memberikan perintah kepada para muridnya.
Setelah ia bangkit dari antara orang mati, maka Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya. Dan ketika menampakkan diri kepada ke-11 muridnya, dia memberikan perintah. Perintah itu ialah agar para murid pergi mewartakan Injil kepada segala makhluk dan membaptis semua orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan memperoleh keselamatan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya dan tidak mau dibaptis, maka akan memperoleh hukuman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang menolak untuk percaya kepada Yesus akan mendapat hukuman. Bukan karena Tuhan itu kejam, bengis, dan karena itu orang yang tidak percaya kepada Dia akan dihukum, melainkan bahwa karena Yesus itu adalah puncak pernyataan kasih kepada Allah, puncak pernyataan kasih dari Allah kepada manusia, maka menolak kasih Allah berarti membuat manusia itu hidup dalam hukuman. Hukuman itu ialah manusia itu tidak mengalami kasih Allah itu. Maka bukanlah Allah atau Yesus yang memberikan hukuman kepada manusia, tetapi manusia itu sendiri yang membuat dirinya berada dalam hukuman karena menolak kasih yang ditawarkan oleh Allah kepada umatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam melaksanakan tugas perutusan tersebut, para murid diberi kuasa. Mereka bisa berbicara dalam beragam bahasa, tidak celaka meskipun minum racun maut, dan mampu menyembuhkan orang sakit. Mereka mampu membuat mujizat dalam nama Yesus. Namun, pewartaan itu pun membutuhkan tanggapan dari mereka yang mendengarnya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita pun sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada segala makhluk. Kita menerima kuasa untuk mewartakan kabar gembira itu. Yang terpenting dalam tugas perutusan adalah mengantar orang kepada Yesus agar beroleh keselamatan, dan bukan mewartakan diri kita supaya kita disanjung dan dipuji orang. Apalagi kemudian kita menjadikan tugas pewartaan itu sebagai sarana untuk memperoleh hal-hal tertentu. Kita bisa memulainya dari tindakan yang sederhana. Santo Markus yang hari ini telah kita peringati hari kematiannya, telah memberi teladan kepada kita dalam melaksanakan tugas perutusan mewartakan kabar gembira. Ia mewartakan sukacita Injil melalui tulisan-tulisan, melalui mana kita mengenal Yesus. Berkat Injil yang ditulisnya, kita pun terbantu untuk semakin mengenal dan mengimani Kristus.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita mencontoh teladan hidup Santo Markus. Kalau Santo Markus dengan kemampuan menulis, ia telah mewartakan Injil kepada seluruh dunia, termasuk kepada kita yang hidup zaman sekarang. Berkat tulisan Injilnya itu, kita mengenal siapa Kristus itu. Maka kita pun dapat mewartakan Injil dengan cara kita masing-masing. Yang jelas, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita sangat diharapkan untuk menjadi perpanjangan tangan dari Kristus untuk mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada semua orang. Oleh karena itu, melalui sakramen baptis yang telah kita diterima masing-masing, kita diajak dan dipanggil untuk sungguh-sungguh menjadi pewarta-pewarta Injil dalam seluruh kehidupan kita. Tentu melalui cara hidup kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita jadikan seluruh hidup kita yang merupakan anugerah dari Tuhan sebagai wadah dan sarana, arena untuk mewartakan Injil dengan kesaksian hidup kita masing-masing. Semoga dengan kesaksian hidup kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Katolik, orang semakin banyak dihantar untuk bertemu dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.